Oke, semangat pagi teman-teman. Nah, kali ini saya akan membahas tentang TWK, tes wawancara kewarganegaraan. Nah, dalam tes TWK, kemudian kita lanjut untuk pembahasan soalnya yang nomor 4. Karena, nah, untuk nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 sudah saya bahas di video short, dan kebetulan itu adalah soal yang 2023. Nah, untuk yang nomor 4, nah ini adalah soal 2021. Nah, ya langsung saja soal yang nomor 4. Nah, untuk menghadapi kapitalisme global, pemerintah perlu melakukan hal-hal sebagai berikut, kecuali memanfaatkan setiap peluang yang ada secara terbuka, segera melakukan pemberantasan KKN secara bersungguh-sungguh. Kemudian yang C itu menunggu kebijakan internasional di bidang ekonomi yang relevan dengan kebijakan dalam negeri. Yang D itu meletakkan kerangka kebijakan yang mengarah pada sektor-sektor yang prospektif. Kemudian yang E itu adalah mengupayakan perubahan dari industri yang tidak kompetitif menuju industri yang lebih kompetitif dengan segera. Oke, kita bahas. Apa sih yang disebut dengan kapitalisme global? Kapitalisme global itu sistem ekonomi, perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta atau pemilik yang punya modal. Kemudian, nah, sistem kapitalisme global itu bersifat individual dan kompetitif. Nah, kita cek ke opsi-opsinya yang A sampai dengan E. Kemudian, nah, yang A itu adalah benar. Kenapa benar? Karena era globalisasi dan era keterbukaan dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki Indonesia. Nah, benar dalam artian sesuai dengan kapitalisme global, tetapi bukan benar dalam soalnya, karena soalnya itu yang diminta adalah kecuali. Yang B ini juga benar. Kenapa? Nah, karena KKN berdampak pada penghambatan pemberian bantuan modal untuk pengembangan industri kreatif dan membatasi masyarakat untuk berperan serta untuk berkompetisi. Kemudian, nah yang C adalah yang salah, karena pemerintah harus berperan aktif menentukan kebijakan ekonomi untuk menentukan atau mengantisipasi perubahan sistem ekonomi itu sendiri. Nah, dari dunia artinya pemerintah tidak harus menunggu kebijakan internasional. Yang D itu adalah benar karena kapitalisme global bergerak pada sektor yang protektif, kemudian misalnya perbankan, kemudian digital, sama properti. Kemudian yang E itu benar karena arah kapitalisme global adalah mengarahkan negara-negara di dunia untuk lebih berkompetisi dalam dunia perdagangan. Sehingga untuk jawabannya itu adalah yang C. Untuk yang nomor 4, karena yang ditanya itu adalah kecuali. Nah, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Soal nomor 5, tokoh bangsa yang merupakan perumus dan penandatangani Piagam Jakarta sebagai hasil dari panitia kecil BUPKI, tetapi melakukan akomodasi keberatan masyarakat Indonesia Timur demi segera terbentuknya persyaratan negara dan persatuan Indonesia adalah, nah, tokohnya itu adalah, untuk yang nomor 5 itu ada A. Maramis. Oke, kita satu-satu. Nah, untuk yang soal nomor 5, panitia 9 merupakan panitia yang menyusun dasar negara yang dinamakan Piagam Jakarta. Jadi panitia 9 merupakan panitia yang menyusun dasar negara yang dinamakan Piagam Jakarta. Kemudian yang sebelumnya rumusan dasar negara sudah disampaikan oleh Muhammad Yamin.
kemudian Supomo dan Irjen Soekarno dalam pidatonya. Nah, panitia 9 terdiri dari 9 orang, yaitu Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, kemudian Ahmad Subarjo, Kayang, kemudian Kahar Muzakir, kemudian Abi Kusno, Sukro Sujoso, kemudian Agus Salim, dan Kayang dan Wahid Hasim. Nah, awalnya Piagam Jakarta itu disetujui dan ditandatangani oleh A.A. Maramis, dan pada perkembangannya muncul keberatan pada isi Piagam Jakarta sila pertama, yaitu kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan alasan diskriminasi. Nah, demi menjaga persatuan, Muhammad Hatta melakukan pendekatan dialog dengan kelompok yang mempertahankan Piagam Jakarta itu sendiri. Sehingga ini untuk yang nomor 5 adalah yang C. Kemudian untuk soal yang nomor 6, itu adalah peran pemerintah dalam urusan keagamaan merupakan bukti adanya penerapan paham konstitusionalisme di Indonesia. Nah, ketentuan ini diatur dalam Konstitusi Undang-Undang NRI tahun 1945, khususnya pasal 29 ayat 2 yang dalam penerapannya warga negara A. bebas untuk mengatur ajaran agama lain, B. hak setiap warga negara untuk membuat agama sendiri, C. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang D. berhak mendiskriminasi agama lain yang bertentangan, kemudian yang E itu bebas mendirikan tempat ibadah dimanapun tanpa izin. Nah, untuk yang nomor 6, bunyi pasal 29 ayat 2, nah Undang-Undang 1945 itu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Sehingga untuk jawabannya itu adalah yang C untuk yang nomor 9. Jadi pada pasal 29 ayat 2 itu juga negara menjamin kebebasan warga negara untuk menentukan agama serta menjalankan ibadah. Maka warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Nah, itu untuk yang nomor 6. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 7. Soal yang nomor 7, negara berkewajiban melindungi kepentingan seluruh rakyat dari intervensi dan hegemoni asing. Jika kewajiban itu tidak mampu dipenuhi oleh negara, maka A. negara tersebut dikategorikan negara gagal, kemudian B. kewajiban negara yang tidak mampu dilaksanakan dan dialihkan ke swasta. C. kewajiban negara tersebut bisa dialihkan kepada seluruh warga negara. D. negara dapat meminta bantuan luar negeri jika memang diperlukan. E. kewajiban negara tersebut bisa diserahkan kepada militer. Untuk yang nomor 7, nah salah satu kewajiban negara itu adalah melindungi keselamatan dan kepentingan seluruh rakyat. Jika negara tidak dapat menunaikan kewajibannya, nah warga negara memiliki kewajiban berperan serta dalam bela negara. Sesuai dengan pasal 27 ayat 3, karena warga negara merupakan komponen pendukung usaha, pertahanan, dan keamanan. Nah, pasal 30 ayat 2, nah sedangkan militer itu bagian dari negara dalam rangka penyelenggaraan pertahanan dan keamanan. Sehingga untuk yang nomor 7 itu adalah yang C. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 8. Soal nomor 8,
Perekonomian bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan kemandirian dalam melakukan pengembangan kegiatan usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, mengapa membeli barang-barang produksi dalam negeri merupakan partisipasi warga negara untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Nah, A. Meningkatkan daya beli masyarakat. B. Membantu memperdayakan usaha ekonomi rakyat. Yang C. Meningkatkan arus sektor perdagangan dalam negeri. Yang D. Membentuk kebiasaan hidup sederhana pada masyarakat. E. Masyarakat dapat memperoleh barang dengan harga yang murah. Nah, untuk yang nomor 8 itu adalah jawabannya yang B, yaitu membantu memberdayakan usaha ekonomi rakyat. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Untuk jawabannya yang B. Kenapa? Nah, partisipasi warga negara dalam bela negara, salah satunya yaitu membeli menggunakan produk dalam negeri. Nah, sebagai bentuk nilai bela negara yaitu cinta tanah air. Tujuannya untuk apa? Yaitu mendorong peningkatan produksi dalam negeri. Nah, terutama membantu usaha ekonomi rakyat melalui peningkatan UMKM. Jadi untuk yang nomor 8 itu jawabannya yang B. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 9. Nah, soal nomor 9, pengaruh globalisasi saat ini menimbulkan tantangan bagi bangsa Indonesia karena adanya intervensi dari negara asing dalam berinvestasi. Nah, bagaimana upaya menghadapi tantangan eksternal akibat adanya intervensi asing sebagai upaya untuk mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika? Yang A. Memberikan bantuan modal pada pengusaha dalam negeri. Yang B. Mengadakan pameran berbagai barang dari luar negeri. Yang C. Menaikkan pajak masuknya barang ke dalam negeri. Yang D. Melarang masuknya investasi dari luar negeri. Yang E itu adalah membuka kesempatan investasi asing. Untuk soal yang nomor 9, nah, peningkatan kerjasama di bidang investasi dapat mendorong meningkatnya penanaman modal asing bagi Indonesia. Nah, di sisi lain, nah, hal yang dapat memberikan risiko bagi Indonesia karena banyaknya perusahaan asing atau investor menanamkan modalnya di Indonesia. Dan juga peralihan penguasaan sumber daya dari berbagai sektor kepada perusahaan asing. Apa upaya yang dapat dilakukan agar nilai kebinekaan tetap dipertahankan dari intervensi asing? Yaitu mengembangkan sektor perekonomian yang di bidang kebudayaan melalui apa? Melalui peran pengusaha lokal dengan memberikan bantuan modal. Sehingga jawabannya itu adalah yang A, memberikan bantuan modal pada pengusaha dalam negeri. Setuju. Nah, selanjutnya untuk soal yang nomor 10. Soal yang nomor 10. Salah seorang tokoh perjuangan pada masa pergerakan kemerdekaan bernama Sayuti Melik dalam perspektif bela negara berperan penting bagi bangsa Indonesia, yaitu mendirikan usaha koperasi bersama rakyat, merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan RI, terlibat dalam gerakan bawah tanah melawan Jepang, mengetik naskah proklamasi yang dibicarakan Irjen Soekarno. Yang E itu menyusun perjanjian kemerdekaan Indonesia dengan Belanda. Nah, untuk yang nomor 10, nah, peran Sayuti itu sebelumnya kemerdekaan sesudah kemerdekaan. Nah, perannya adalah yaitu pendiri koran Pesat di Semarang, kemudian ada saksi penyusunan teks proklamasi di ruang makan rumah Laksamana Maida. Kemudian mengubah 3 kata dalam naskah proklamasi, yaitu kata tempo menjadi tempo. Kemudian awalnya itu tempo, jadi ada hanya menjadi tempo.
Kemudian wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia dan pengubahan tulisan bulan dan hari. Nah, itu peran dari Sayuti Melik. Nah, berarti untuk yang paling pas itu adalah mengetik. Nah, ini mengetik naskah proklamasi yang dibacakan dari Irjen Soekarno. Jadi perannya mengoreksi, kemudian mengetik lagi, mengubah kata-katanya. Nah, itulah untuk perannya dari Sayuti Malik untuk yang nomor 10. Sekian dulu teman-teman untuk pembahasan soal TWK. Mudah-mudahan ada waktu lagi kita bahas untuk latihan soal beberapa lagi tentang TWK bela negara. Jangan lupa support tetap. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.